Jadi seorang pemimpin harus contohkan hidup yang sederhana. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengabarkan bahwa sosok khalifah yang mulia ini Umar bin Khattab, beliau biasa pakai jubah dengan di pundaknya itu ada tempelan. Pundak. Bukan di kantong dalamnya nggak kelihatan. Di pundaknya itu ada tempelan. Masya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang kisahkan itu dalam hadis Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Itu yang pertama, sederhanakan hidup, jangan ikuti ya temanku, apalagi dia sebagai ya katakanlah yang lebih dituakan, memang tinggi pangkatnya, jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya, melihat bawahanku aja ya apa mobilnya Alphard, mau awak cuman yang sudah tahun lama kan begitu. Kemudian dia memaksakan diri untuk mengimbangi. Jangan jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hidup dengan gengsi seperti itu, akhirnya kita memaksakan diri untuk hidup glamor. Alhamdulillah. Ya. Maka tadi Islam azallahu wa iyyakum itu coba dari Umar bin Khattab pribadinya juga pribadi yang sederhana. Ya. Kemudian kehidupan sehari-harinya takut sekali dengan hal-hal yang syubhat. Ya, di dalam kitab Al-Amwal Al-Imam Ibnu Zanjuwaih, seorang ulama itu pernah menuliskan kisah bagaimana Umar bin Khattab mempunyai seorang pembantu yang biasa memerahkan susu ontanya setiap hari. Suatu ketika beliau punya firasat yang tidak baik. Dan ingat dalam sebuah riwayat Imam wattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati kalian dengan firasat seorang beriman. Karena sungguh orang beriman itu firasatnya terkadang mereka memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita beriman, nah jangan udah firasat orang tua udah jadi kena. Ya. Maka jangan dimuliakan Allah. Suatu ketika Umar bin Khattab berfirasat tidak baik, dia tanya. Sekali-kali beliau tanya, ini susu dari mana kau dapat? Dari yang biasa atau yang bagaimana? Maka apa kata dia? Ya, si pembantu tadi mengatakan ini onta milik negara, ya, yang dia telah kehilangan anaknya, liar begitu. Kemudian aku ambillah susunya. Langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, celaka engkau, ya, celaka engkau. Apakah engkau ingin beri aku minuman dari api neraka? Ini sosok Umar bin Khattab yang kedua, selain pribadinya adalah orang yang sangat sederhana. Yang kedua, sehari-harinya dia ya sungguh ya sangat berhati-hati dengan apa saja yang beliau masukkan ke perut beliau. Kemudian contoh berikutnya dari Umar bin Khattab, ya tadi untuk sederhana, tidak gengsi, kemudian karena dia sebagai bos, tolonglah ini, tolonglah itu. Kecuali tidak bisa, ya silakan. Maka pernah beliau mendatangi daerah wilayah Islam yang di sana digubernuri oleh seorang sahabat mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu di negeri Syam. Gubernurnya adalah Abu Ubaidah sebelum dia wafat yang terkena penyakit taun. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menyaksikan dan menyambut beserta para tokoh agama. Ya, para tokoh menyambut beliau. Nah, seketika mau datanglah Umar bin Khattab, itu harus melewati sungai kecil jemaah. Beliau turun dari ontanya, kemudian beliau lepas sepatunya, beliau apit di ketiak beliau. Jalan, masya Allah. Disambut oleh Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, engkau pemimpin kami. Dilihat disambut sama tokoh-tokoh masyarakat, gubernurnya sedang disambut oleh tokoh masyarakat sini, wahai Amirul Mukminin. Kenapa kau lakukan semacam itu? Buka sepatunya apit di ya, bukan enggak pakai settingan. Sebelum aku update videonya apa dulu ya, dari sudut pandang yang kan gitu ya, nggak pakai settingan, langsung. Malah ketika mendengar pernyataan Abu Ubaidah tadi, jangan gitu kali lah, ya, jangan gitu kali. Nampak kalimatnya Pak ya, jangan gitu kali lah wahai ini. Maka apa kata beliau, ya, radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abu Ubaidah, engkau dulu ini kan hina, miskin, ya, tidak punya apa-apa. Tapi kemudian Allah muliakan Anda hari ini. Maka jangan sampai di antara kita yang sudah Allah muliakan dengan Islam, janganlah dia mencari ketinggian martabat dengan Islam ini.
Dengan Islam ini dia ingin mencari martabat tinggi di mata manusia. Kita dapat Islam, otomatis Allah muliakan. Banyak riwayat menyampaikan demikian, Al-Quran juga mengatakan demikian. Allah akan muliakan kita dengan Islam. Tapi jangan sengaja mencari agar kita punya martabat tinggi dengan kita beramal dalam Islam ini. Cita-citanya ingin menjadi ustadz pondok, jangan. Ini enggak ada cita-citanya para ulama seperti itu. Tapi kalau dia bercita-cita ingin punya ilmu, ilmunya bermanfaat untuk umat, baru bismillah. Ya. Maka bismillah, mudah-mudahan ini bukan berarti nakut-nakuti apa gimana ya. Bagus, kadang orang tua gitu Pak ya. Jadi ustadz gitu. Enggak ada cerita jadi ustadz cita-cita itu. Karena semua kita itu sudah harus wajib menjadi ustadz. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian kata Allah, kuntum antum semua. Sengaja hadir di muka bumi ini menjadi umatnya Rasulullah, umat Islam, ukhrijat linnas, untuk mendatangi manusia agar kita amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kulluna asatid, setiap kita itu ustaz. Jangan tinggalkan Allah. Yang penting siapa yang produktif dengan dia menulis kitab, memberikan nasihat, yang mulai dari saudara kita, keluarga kita, sanak famili, teman kita, jemaah kita. Maka jangan sampai kita mencari martabat tinggi dalam Islam ini, kata Umar bin Khattab, karena kalau demikian Allah akan hinakan dia. Begitu pesan Umar bin Khattab ketika disampaikan Abu Ubaidah, jangan gitu kali masa sebagai pemimpin. Bukan gubernur lagi, pemimpin itu sepatu dia apit di ketiaknya sendiri. Ini sosok sungguh mulianya Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Nanti tawahannya insya Allah mereka pun akan amanah. Tidak sedikit pun mereka berani untuk berbuat korupsi, berbuat hulul tadi itu. Ya. Maka benar Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada para sahabatnya, para anggotanya yang telah berbuat amanah, mengumpulkan harta kekayaan orang-orang Persia, kerajaan Persia yang ada di Irak sana. Kemudian beliau sampaikan, sungguh yang mengumpulkan ini adalah orang-orang yang amanah. Apa kata para sahabat, apa kata para anggota beliau saat itu? Anta aminullah, sebenarnya engkaulah aminullah. Ya, engkau yang telah mengemban amanat dari Allah. Wa hum yu'adduna ilaika ma addaita ila Allah. Anggotamu itu, para petugasmu itu, mereka memberikan ini sampai kepadamu dengan amanah, itu karena engkau pun telah berbuat amanah kepada Allah. Wahai amirul mukminin, fa idza rata'ta rata'u, tapi kalau engkau khianat, maka anggotamu pun ikut-ikutan khianat. Ya, ini disampaikan oleh para ulama kita, dan Umar pun akhirnya menimpali ucapan yang benar. Ya, ini jamaah dimuliakan Allah, hadis Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Ini hadis yang cukup panjang, luar biasa. Ya, ketika Imam Baihaqi menyebutkan ini, kisah dari takluknya Raja Kisra yang ada di Persia, yang ada di Irak sana, itu runtuh. Dikalahkan oleh kaum muslimin. Saat itu Umar bin Khattab sebagai pemimpin Islam, Amirul Mukminin, maka kemudian datanglah harta kekayaannya Persia ini sampai ke Baitul Mal. Maka di Baitul Mal beliau angkat, wahai Umar, kami jangan angkat. Tidak, saya jangan angkat, ini tidak mau saya tahan di tempat yang beratap semacam ini. Beliau berpindahkan ke Masjid Nabawi di Madinah. Ya, beliau kemudian tutupi, dan esok paginya subuhnya beliau ajak Abbas bin Abdul Muttalib, Abdurrahman bin Auf untuk menyaksikan kekayaan yang diambil dari kerajaan Persia yang ada di Irak sana. Jangan dimuliakan Allah, setelah dibuka, masya Allah, yang mereka lihat di sana apa? Emas, intan, zamrud, dan permata yang semuanya berkilauan. Setelah itu beliau menangis radhiyallahu anhu. Maka ada orang yang menyampaikan, wahai Umar, sekarang bukan saatnya menangis. Kita menang, kita mendapatkan harta sebanyak itu sebagai harta rampasan. Ini sekarang hari bergembira, bukan hari menangis, wahai Umar. Apa kata Umar? Saya menangis karena saya khawatir sekali. Ini adalah pertanda buruk bagi kita. Saya khawatir ini pertanda buruk bagi kita. Kenapa? Tidaklah ada satu kaum yang mendapatkan atau memiliki harta benda semewah ini, melainkan kaum tersebut akan ribut. Melainkan kaum tersebut akan mereka berpecah belah, bermusuhan. Kemudian
kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadap kiblat. Beliau kemudian menengadahkan tangannya tinggi-tinggi ke atas, menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, janganlah Engkau binasakan kami. Jangan Kau binasakan kami dengan harta ini ya Allah, dengan cara Kau menarik kami sedikit demi sedikit untuk masuk ke jurang kebinasaan ya Allah. Jangan Kau binasakan kami dengan harta ini ya Allah. Karena sungguh aku mendengar bahwa Engkau berfirman ya Allah." Maka Umar bin Khattab membacakan surah Al-A'raf 182, "Innal walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan tarik mereka secara perlahan-perlahan menuju kepada kebinasaan dari arah yang mereka tidak ketahui. Istidraj. Maka Umar bin Khattab ketika membacakan ini menangis beliau, "Kami takut dapat harta mewah ini, ya, rupanya pertanda Engkau akan istidrajkan kami dengan cara harta ini." Maka setelah beliau berdoa semacam itu, beliau panggil ya seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah masuk Islam, di mana beliau awalnya seorang budak. Ya, beliau sampaikan mana Suraqah bin Jushum. Panggil Suraqah bin Jushum. Datanglah Suraqah bin Jushum. Kemudian beliau pun memberikan Suraqah bin Jushum ini 2 gelang Raja Persia. Masya Allah. Raja Persia, ya, Kisra bin Hurmuz itu punya gelang mewah tentunya, raja. Nah, gelang yang dipakai Raja Kisra itu kemudian diberikan kepada Suraqah bin Jushum. Masya Allah. Langsung Suraqah mengatakan, "Allahu Akbar." Saya namanya apa? Gembiranya mungkin ya. Allahu Akbar. Ini yang pakai biasanya siapa? Raja. Sekarang diberikan kepada seorang Arab Badui. Masya Allah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Umar kemudian mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencabut kedua gelang ya dari Raja Persia Kisra bin Hurmuz, ya, yang kemudian dipakai oleh Suraqah bin Jushum, seorang Arab Badui dari suku Mudlaj." Dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan itu lantaran dulu saat Suraqah bin Jushum masuk Islam, setelah Fathu Makkah, ya, Rasulullah mengabarkan nanti kerajaan Imperium Persia yang dipimpin oleh Raja Kisra bin Hurmuz itu akan ditaklukkan. Suraqahnya awalnya nggak percaya sama Rasulullah, katakan begitu. Ya, maka kata Rasulullah SAW, ya, bahwa engkau nanti ya akan memakai perhiasannya raja itu sendiri. Nggak yakin kamu Suraqah, kalau engkau akan pakai ya di antara perhiasan yang sering dipakai oleh Raja Kisra bin Hurmuz itu. Maka mengingat ini, Umar bin Khattab pun amalkan itu. Nah, gelangnya Kisra kau pakai wahai Suraqah. Ya, maka sabda Nabi yang dahulunya itu telah terbukti dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan dimakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kemudian Umar melihat kembali perhiasan sisanya. Beliau amati. Apa kata beliau? Inna lillahi hadalani. Sungguh yang telah ya membawa barang ini dari Persia sampai kemari dengan amanah, betul-betul orang yang amin, betul-betul orang yang sangat amanah. Tadi kemudian sebagian sahabat menyebutkan, "Anta aminullah." Tidak, tapi sungguh engkau lah ya seorang yang betul-betul telah berbuat amanah yang Allah amanahkan kepada engkau. Ya, wa hum yu'aduna ilaika ma adaita ilallah. Mereka berbuat seperti ini dengan amanah karena engkau dulu, hai Amirul Mukminin, yang telah menjalankan amanah dari Allah dengan baiknya. Ya, wa idza ta'ata, kalau engkau berbuat curang, engkau khianat, maka bawahanmu pun ikut-ikutan khianat. Maka konsep Islam untuk mencegah tindak korupsi, ya, riswah dan semisalnya dimulai dari pemimpinnya dulu, atasannya dulu. Ya, jangan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu betul-betul jangan sampai ternyata ketika pemimpinnya dia berlaku KKN itu korupsi, nepotisme, dia punya keluarga kan begitu ya, kemudian dimenangkan, dibela, sedangkan dia tidak betul-betul punya bidang yang kapabel dalam memimpin. Yang penting ketika ayahku sedang menjadi pemimpin, punya jabatan tinggi, mumpung katanya, haji
haji mumpung jemaah, jangan sampai seperti itu. Ya, lihat Umar bin Khattab juga contohkan. Ya, ketika Abdullah bin Umar, kedua, kemudian anaknya berikutnya adalah Ubaidillah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika mereka berdua ini ikut dalam pasukan ke kota Irak. Ya, dua sahabat, dua anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, kemudian ketika selesai, sebelum pulang ke Madinah, ke ibu kota negara saat itu di Madinah, ya, maka gubernurnya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, ya, gubernur di Irak, Abu Musa al-Ash'ari. Kalau Syam tadi siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari menitipkan harta kekayaan Irak, nitip ya, nah ini berikan kepada ayahmu sebagai khalifah. Ya, beliau titipkan ya harta kekayaan Irak. Kemudian Masya Allah ternyata Abu Musa al-Ash'ari memberikan ini katakanlah inisiatif dari seorang gubernur. Bolehlah Anda berdua pakai ini untuk perjalanan dari Irak ke Madinah. Anda beli barang di Irak, jual di pertengahan jalan atau di Madinah. Ya, saya kirim surat juga. Abu Musa juga mengirimkan surat. Kemudian sampailah ke Umar bin Khattab, dibacalah oleh Umar bin Khattab tentang pengakuan Abu Musa al-Ash'ari tadi yang meminjamkan ataupun ya memberikan ya katakanlah rekomendasi untuk dipakai uang negara ini oleh kedua anaknya ini. Sampailah kepada Umar bin Khattab dua orang anaknya ini, maka Umar pun bertanya. Saya tanya, seluruh pasukan dipinjami juga enggak? Enggak, wahai ayah. Cuma kami dua lah. Mentang-mentang ayah kau khalifah ya. Mentang-mentang ayahmu ini khalifah, cuma kalian berdua yang dikasih pinjam harta kekayaan Irak. Sini. Abdullah bin Umar di rumahnya. Ubaidilah ayah ngomong, wahai Amirul Mukminin, wahai ayahku, begini wahai ayahku, jangan sampai begitu pada. Jangan kau lakukan itu, karena toh kalau nanti rugi, kan kami akan ganti itu. Kalau rugi kami ganti wahai Khalifah Amirul Mukminin. Ya, maka ada seorang yang memberikan solusi. Masya Allah. Dan ini menjadi dalil para ulama ada yang membolehkan. Apa solusinya? Ya sudah, wahai Amirul Mukminin, kita buat akadnya sekarang untuk mudharabah bagi hasil. Tapi kemudian mana modal? Pulangkan modal, mana keuntungan? Dibagi dua keuntungan ini. Ya. Setelah dibagi dua keuntungan ini, misalnya keuntungan 1 juta, 500.000 untuk kas negara, kemudian 500.000 itulah dibagi dua antara dia Ubaidillah dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Hajar, asal hadis ini sahih. Jangan dibilang Allah Subhanahu wa taala tadi tidak ada nepotisme sedikit pun. Mentang-mentang kalian anak khalifah, anak Amirul Mukminin, kalian dengan enak berbuat seperti itu. Ini menunjukkan ya contoh dari seorang pejabat ya yang luar biasa, ya santun dan kemudian tegas, dan tentunya menjadi teladan baik untuk kita jauh dari sifat ghulul dan dari sifat korupsi juga yang namanya riswah, suap